Saya kelahiran 37, jadi kalau 48 berapa itu? 11 tahun ya? 11 tahun, Mas. Jadi udah tahu saya. Orang yang ditembak pertama kali di Blora juga saya tahu. Oh, yang Ustaz Iskandar itu? Di Blora kan ada dibunuh itu. Ada di alun-alun itu tembaknya, Mas. Setelah di Madiun, pecah? Iya, itu kan merembetnya ke Blora. Nah, bahkan Cepu aja itu juga dianggapnya berontak. Sampai bikin uang sendiri. Cepu itu bikin uang cepu. Kalau bisa nemukan orang berani bayar 1 miliar. Pernah itu? Sampai sekarang kalau bisa nemukan uang cepu dibayar 1 miliar. Itu seorang numismatik, orang Blora. Orang yang menulis sejarah uang Indonesia. Uno namanya. Ya, Musso pula. Siapa yang memperkenalkan Musso sama Bung Karno? Musso itu di Rusia sana udah dengar kalau Belanda mau mengadakan kelas kedua 49. Makanya dia berburu pulang ke Indonesia untuk membangun Front Demokrasi Rakyat loh. Tapi oleh Hatta dan sebagainya dianggapnya mau berontak gitu loh. Ngerti nggak? Nah ini sang misterius itu siapa yang memperkenalkan Musso kepada Bung Karno, yang memperkenalkan Musso kepada Amir Syarifuddin, yang mencari calon Menteri Kehakiman juga sang misterius. Yang dipilih adalah Sunario Kolopaking, Kepala Penjara Nusa Kambangan. Tapi kalau menurut saya, Madiun itu adalah rekayasanya Hatta. Pernah baca rekayasa itu Madiun? Di buku ini ada, Mas. Itu gimana? Itu di buku juga ada, itu Madiun. Ada. Rekayasanya Bung Hatta, Pak? Menurut saya iya. Sekarang gini, kalau memang Madiun itu direkayasa oleh Semaun, Amir Syarifuddin, dan Jenderal Sumarsono, kan bertiga ya, Mas, tokohnya. Orang ketiga peristiwa Madiun itu Jenderal Sumarsono, yang anak buahnya menyobek bendera merah putih biru di Surabaya itu, yang mau menembak mati anaknya Jenderal Inggris Malabe, Hari Pahlawan Surabaya. Jadi 3 orang itulah tokoh yang dianggap tokoh peristiwa Madiun. Musso, Amir Syarifuddin, dan Jenderal Sumarsono. Kalau memang benar-benar mau berontak, tahun 48 peristiwa itu, Musso di mana? Musso waktu itu masih di Kediri. Pulang kampung. Kampung kan Ya ya? kampungnya ke Kediri. Amir Syarifuddin di mana? Dia dari Madiun pergi ke Ngawi, Blora, Cepu, Blora, terus ke Grobogan. Di daerah Kelambu, Purwodadi, tahu-tahu Siliwangi udah masuk. Waktu itu dipimpin oleh kapten siapa itu, ngakunya dari Bali. Jadi kemudian Amir Syarifuddin dan teman-temannya itu ditangkap dari orang-orang dari luar negeri itu, dari Ceko, dari mana itu, orang Indonesia yang di luar negeri. Dibawa ke Ngalian Semarang. Dari Semarang isunya dipindah ke Ngalian Solo. Di situ waktu itu kan Bung Hatta kan wakil presiden. Itu memberi perintah Gatot Subroto tembak mati. Komandan Jawa Tengah di Ponorogo kan Gatot Subroto. Nah itu dia dapat perintah untuk menembak mati 9 orang tahanan yang ditangkap di Kelambu Purwodadi itu. Ngerti, Mas? Nah, Jenderal Gatot Subroto itu kan orang waras, bekas Perdana Menteri mau disuruh tembak mati tanpa proses, jadi sinting juga, ngerti nggak? Makanya kemudian dipindah ke Kalimantan. Kalimantan mana peristiwa ini? Karmusakar, Makassar ya? Sulawesi. Ya. Di sana itu Karmusakar kan dengar bahwa Perdana Menterinya itu ditembak, situ tadi Amir Syarifuddin, dan yang nembak adalah Gatot Subroto. Gatot Subroto karena sinting dipindah ke Makassar, ngerti enggak?
Kahar Musakar karena nggak suka sama Gatot Subroto karena nembak mati Amir Syarifuddin itu Perdana Menteri tanpa proses, mereka berontak. Saya mau keluar kota kalau Gatot Subroto jadi kepala militer di Makassar. Kecuali kalau batalionnya Kahar Musakar senjatanya diganti baru. Lah si ini kan percaya Gatot Subroto diganti satu batalion itu dengan senjata baru. Begitu dapat senjata baru kabur mereka, berontak. Yang disuruh menangani masalah itu dari Diponegoro sama Brawijaya. Ngerti? Lagi rame-ramenya itu loh Mas. 2 batalion itu dari Diponegoro dan Brawijaya, bukan Siliwangi. Ketika mereka sudah terjepit, 2 batalion diganti oleh Siliwangi. Jadi yang dapat nama kan pemberontakan Kahar Musakar itu Siliwangi. Apalagi waktu itu Kahar Musakar sudah terkepung. Nah kemudian salah seorang sersan dari Siliwangi itu berhadapan langsung dengan Kahar Musakar. Kahar Musakar kan senjatanya granat. Baru nyabut gini, diduluin oleh sersan dari Siliwangi itu. Tembak dekat, jarak dekat, bahkan nyembur darahnya kan. Nah itu dia jadi sinting kok Mas. Orang motong ayam aja takut, kambing takut. Lah ini manusia Mas. Sinting juga. Dapat pangkat tambahan jadi sersan mayor, tapi gila dia. Itu loh. Kembali lagi ke Madiun, Pak. Kalau awal mulanya itu kan sebelum Musa datang, Pak ya. Kan itu Syarifuddin dulu yang di Madiun, Pak. Setelah konflik sama Hatta. Waktu itu saya Amir Syarifuddin lagi di turne ke Blora. Di Blora saya ini ya di alun-alun kok. Dia muter ke kota kabupaten. Dari kota ke kota. Dalam rangka apa, Pak? Kalau tahu. Dalam rangka apa? Ya penjabaran tentang PRD itu. FRD, Front Demokrasi Rakyat yang dianjurkan oleh Musa. Kan Musa sudah dengar di Rusia itu kalau Belanda mau mengadakan Clash kedua. Supaya menangani tangan itu dibentuk Front Demokrasi Rakyat. Nah ini dalam kampanye Front Demokrasi Rakyat itulah Amir Syarifuddin keluar dari Madiun. Masa mau berontak kok 2 tokohnya nggak ada di sana. Musa ke Kediri, ke pulang kampung. Amir Syarifuddin ke tadi itu Cepu, Ngawi dan sebagainya itu loh. Itu loh Mas. Nanti sempat ke Blora ya? Ke Blora saya lihat dia ngomong di alun-alun kok. Orang yang pertama ditembak mati di Blora itu namanya Pak Pio. Itu kepala penerangan PKI. Kalau masalah apa yang diomongkan saya nggak ingat Pak. Yang jelas yang ditembak mati di pertama kali di Blora itu kepala penerangan PKI. Namanya Pak siapa itu? Ditembaknya di alun-alun Pak. Itu orang dari pasar digiring oleh militer suruh nonton. Suruh nonton, jadi alun-alun penuh sesak. Dia alun-alun ada beringin kurung. Itu di bonto di situ, mukanya ditutup dengan kain, dan pakaian lengkap. Pak Pio namanya, itu kepala penerangan. Jadi kalau sore halo, bicara tentang PKI itu loh. Itu tembak pertama kali. Nah itu Komandan Siliwangi mengatakan, masyarakat Blora, pengumumannya menyambut dengan sukaria ditembak matinya tokoh penerangan Blora. Kalau keliling Blora itu mengadakan halo-halo itu loh. Semua mayatnya itu kemudian Mas, kan kemudian banyak yang ditembak mati di depan Baitunur kan. Tahu Baitunur, masjid. Kadang-kadang dari utara, kadang-kadang dari selatan. Kalau itu beregu Mas, 5 orang tembak mati. Nanti mayatnya ya dibawa dengan truk lempar, dibawa ke jalan yang sekarang jalan siapa namanya yang dekat penjara Blora itu.
soalnya kan yang tercatat di sejarah kan waktu itu waktu musuh pulang itu ke Madiun kan Pak ya. Setelah ketemu dengan Amir itu waktu itu kalau sudah salah Madiun sudah dikuasai sama FDR. Nah waktu itu kemudian Bung Karno bilang ini maksudnya apa, ini kamu mau mengkudeta Madiun atau gimana gitu. Enggak, kita tidak mengkudeta, kita hanya mengoreksi kebijakan pemerintah gitu. Itu untuk membela penyerbuan Belanda tahun 49 itu maunya FDR itu. Tapi ditafsirkan oleh Hatta pemberontakan. Sekarang kalau berontak orang ketiga, tadi kan orang pertama kan Musso, orang kedua Amir, orang ketiga Jenderal Sumarsono. Gimana Sumarsono? Gimana? Disuruh lari. Siapa yang nyuruh lari? Bung Karno. Gimana? Suruh lari ke Sumatera. Di Sumatera dia kemudian kawin. Punya anak, salah seorang anaknya perempuan jadi pramugari Qantas. Qantas tahu? Penerbangan Australia itu kan Qantas. Jadi pramugari situ. Makanya ketika sesudah peristiwa 65 dibebaskan kan, 78 itu jadi tukang Sumarsono ini mas jenderal, jadi tukang jual alat-alat tulis di perguruan rakyat, Klender. Yang menyuplai barang-barang itu saya, masih. Jadi saya kenal baik sama Sumarsono itu, tapi kan namanya alat-alat tulis di sekolah itu kan nggak laku kan mas. Ya laku tapi nggak cukup. Terus dia dijual itu. Nah itu kemudian warung dia itu tulis dibeli oleh Pak Darmo, anak buahnya dari Ponorogo. Kan dari Madiun deket ya Ponorogo. Nah itu terus dia dengan duit pernah Pram itu ya kan tahu Jenderal Sumarsono juga Pram tahu undang kakakmu ke sini. Jadi Pram saya ketemukan sama Sumarsono ngobrol. Ketika dia ngobrol saya suruh pergi, nggak boleh tahu, apa yang diomongkan. Nggak boleh tahu saya. Dianggapnya masih anak-anak. Nah itu kemudian sesudah jual itu tadi, dia ngikut anaknya ke Australia, gitu loh, yang jadi pramugari itu. Nah Pak, setelah Madiun pecah itu, kemudian yang di Blora itu kan ada penembakan tadi Pak ya. Terus yang ada keterkaitannya sama yang Mr. Iskandar itu udah Pak, Bupati Blora waktu itu Pak. Mr. Iskandar itu waktu peristiwa Madiun ada dua versi. Si Mr. Amir Syarifudin sama Ketua Masumi yang tadi saya sebut, saya lupa namanya itu loh, siapa sih? Abu Umar. Abu Umar itu Ketua Masumi, suruh nyingkir sama Nasution. Dia nggak pergi karena anggapannya PKI sama Masumi itu nggak ada masalah. Ngerti? Nah itu dianggap membangkang oleh Nasution. Makanya kalau Bupati Blora itu karena lagi sakit, dikiranya lagi sakit tuh kayak cuti orang sekolah gitu, nggak mau pergi. Kalau bapak saya semua pegawai negeri diungsikan ke Pati, ngerti mas? Diungsikan ke Pati pakai kereta api, ngerti? Di daerah sini mas, mana Congkel Mereng, tahu? Mantingan, di luar kota Blora itu kan ada hutan. Itu salah seorang yang akan dibawa ke Pati itu, yang namanya Pak siapa namanya itu, kabur. Sekarang jadi Jalan Sumodarsono. Tahu, kantor pos depan tuh ngidul itu Jalan Sumodarsono. Itu yang lari dari kereta api di daerah Songkel Mereng itu ditembak oleh pengawalnya kereta api. Padahal di dalam kereta itu ada bapak saya, ada semua pegawai pemerintah di Blora disuruh ngungsi oleh Nasution. Ngerti nggak? Nah ini dua orang itu membantah. Si siapa tadi itu? Mr. Iskandar sama satu lagi tadi itu siapa itu? Ketua Masumi tadi siapa? Abu Umar. Abu Umar itu kemudian punya anak jadi wakil Gubernur DKI, Imam Kormain. Tahu nggak? Imam Kormain punya anak tinggal di Bogor. Pembebasan besar-besaran Pram tahun 79 itu kan bebas.
anaknya Abu Umar itu yang dari Bogor datang ke rumahnya Pram, minta supaya nama Abu Umar dipulihkan. Ngerti? Loh, Pram sendiri itu, saya itu nggak tahu siapa Abu Umar, bagaimana memulihkan. Memulihkan namanya gitu loh, direhabilitasi. Jadi ya Pram nggak bisa. Tapi supaya mereka nggak kecewa, anaknya itu diantarkan ke stasiun Cililitan, tahu? Untuk kembali ke Bogor itu lewat Cililitan. Itu dikasih uang sama Pram 1 gebok, Mas. Berapa itu? Nggak tahu, amplopnya tebel loh. Oke Pak, itu kan versi 1 Pak ya, versi lainnya gimana Pak? Apa? Versi yang lainnya gimana, yang soal penembakan? Kalau itu tadi kan perintah Nasution, tapi ada juga suruhan Nasution untuk menembak mati Abu Umar sama Mr. Iskandar itu. Versi yang lain itu dibunuh oleh PKI. Gitu. Yang saat ini diketahui masyarakat kan dibunuh sama PKI Pak ya? Iya, tapi versi lain itu perintah Nasution karena mereka itu membangkang. Kan tadi bilang Abu Umar nggak ada urusannya Masyumi dengan PKI. Pesindo, nggak ada urusannya, nggak ada masalah. Waktu itu di Blora organisasi Islam itu GPII, Gerakan GPI, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Baru kemudian ada Masyumi, ada NU, ada apa gitu loh. Sebelas. Kelahiran 37 itu 48 ke 11 ya. Saya menembak orang-orang ditembak itu yang beregu itu pun. Ditonton, saya nonton juga nggak ditegur nggak apa. Ya rasanya ya nggak enak lah. Bagaimana ya bagaimana sih lihat orang ada sapi mati aja kan kita ngeri. Ini orang ya mau dilempar kayak sampah. 2 orang ya dilempar ke truk gitu. Terus diangkut ke bawah itu Jalan Abu Umar sekarang, terus dibuang ke Tegal Paresan tadi itu, udah diuruk gitu aja, tanpa doa, tanpa makanya singit. Nah, itu. Yang saya ingat gitu. Yang nggak ketangkep Mas, banyak yang lari kan. Itu kebanyakan karena daripada ditangkap, lebih baik bunuh diri. Yang banyak gantung itu di sawahan, tahu sawahan. SMP 1 Blora, tahu? Kulone itu kan ada kali. Tahu nggak? Jembatan. SMP 1 itu kulone kan ada jembatan. Di belakang itu dulu sawah, Mas. Pinggir itu sawah itu ada pohon-pohon besar. Mahoni lah ini, itu kan di situ, sawah. Nah itu orang yang daripada ditangkap Siliwangi, kebanyakan gantung diri di situ, Mas. Jadi berapa kali saya orang nonton gantung diri. 65 saya nggak di Indonesia. Masih di Uni Soviet ya? Di Uni Soviet. Itu gimana Pak? Jadi waktu di sana itu Pak Sus dengar kabar apa soal 65? Ya ada diberitakan di radio Moskow, tapi kan sedikit ya Mas. Tapi orang-orang Indonesia kan, saya dikirim kan bukan masuk partai apapun, orang bebas. Mereka itu banyak dikirim, misalnya dari